Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk mengulang kembali tentang materi pembagian. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan anak-anak berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kita akan mengulangi lagi pembelajaran untuk muatan matematika, yaitu tentang pembagian. Nah, pembagian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembaginya. Pembagian juga merupakan operasi pengurangan yang diulang-ulang. Jadi, untuk pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Bisa dipahami ya, anak-anak? Nah, pembagian disimbolkan dengan tanda titik 2. Nah, bentuk penulisan dari pembagian yaitu A.2B atau dapat dibaca seperti A dibagi B. Nah, contohnya ada 9 dibagi 3, 12 dibagi 4, dan 20 dibagi 5. Nah, bagaimana bentuk penulisan kalimat matematika dalam pecahan berikut? Ada yang tahu anak-anak? Yuk kita baca sama-sama ya. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa A.2B. Nah, cara penulisannya seperti itu. Nah, berarti kalau percakapan yang pertama bagaimana ya penulisannya? Ya, betul sekali, 18 dibagi 6. Seperti ini ya. Nah, lanjut untuk percakapan yang kedua. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Berapa ya kira-kira? Bagaimana bentuk penulisan kalimat matematikanya? Ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, yuk bacalah teks percakapan berikut ini. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih, banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng pada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng yang sama banyak? Terus katanya siapa ini? Dayu atau Mei ya ini ya? Caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagi lagi setiap orang 1 hingga habis. Nah, di sini sudah ada Beni, Edo, dan Udin. Kalau misalnya dibagikan kelereng-kelereng ini ada jumlahnya ada 6, dibagikan ke 3 anak. Kira-kira berapa ya? Nah, katanya ini caranya setiap anak diberi 1. Coba ya. 1 kelereng untuk Beni, 1 kelereng untuk Edo, dan juga 1 kelereng untuk Udin. Masih ada sisa. Nah, ingat dalam pembagian ini dikatakan sisanya dibagikan lagi hingga habis. Jadi dalam pembagian harus habis, harus sisanya 0 ya. Kita bagikan lagi karena masih bersisa 3 kelereng, kita bagikan lagi ke 3 anak ini sama-sama. 1, 2, 3. Jadi setiap anak mendapatkan masing-masing 2 kelereng. Baik.
Nah, anak-anak, selain membagikan satu persatu sampai habis, perkalian juga bisa dihitung dengan menggunakan pengurangan berulang. Nah, coba kita baca. Pengurangan berulang 6 kurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, ya, ini ya, 3nya berulang sebanyak 2 kali. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, lebih jelasnya lagi akan Ibu jelaskan di sini. Pengurangan berulang. Nah, contohnya ada 8 dibagi 2. Masih ingat anak-anak bilangan yang belakang yang berulang seperti perkalian, hanya saja ini tandanya nanti bukan ditambah tetapi dikurangi. Jadi bentuknya seperti ini. Kita tulis dulu 8-nya, kemudian dibagi 2, artinya dikurangi 2. Loh, terus Bu, ini kan masih sisa 6 ya, ini sisanya 6 ya. Berarti kalau masih sisa, seperti yang di awal tadi diberitahu bahwa pembagian itu pengurangan berulang hingga habis ya, habis sisanya 0. Berarti masih 6, kita kurangkan lagi dengan 2. Masih 6 toh tadi, dikurangi 2 sisanya 4. Kemudian masih sisa 4, belum 0, kita kurangkan lagi dengan 2. Masih sisa 2 anak-anak, ya kita kurangkan lagi dengan 2. Jadi tadi sisanya masih 2 dikurangi 2 hasilnya 0. 0 kita tulis di atas sama dengan 0. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian hasilnya berapa? 4. Kok bisa dari mana Bu? Dari ini pengurangan 2, 1, 2, 3, 4. Jadi pengurangan 2 ini berulang sebanyak 4 kali. Kita tuliskan hasilnya di bawahnya. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, kita coba pengurangan berulang ini. 4 dibagi 2, yang berulang 2-nya atau 4-nya anak-anak? Ya, betul sekali, yang berulang adalah 2-nya. Jadi kita tuliskan dulu 4-nya, baru dikurangi 2, dan 4 dikurangi 2, 2 kurangi 2, 0. Jadi 0 kita tuliskan di belakang. Berapa kali berulangnya ini bilangan 2, 1, 2. Jadi hasilnya adalah 2. Bisa? Oke, lanjut lagi. 8 dibagi 4. Kita tulis dulu 8-nya. Baru kita kurangkan dengan bilangan 4. 1, masih ada sisa 4 kan? Kita kurangkan lagi. 4 dikurangi 4 hasilnya 0 ya. Nah, kita tulis berapa kali pengulangan? 2. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ada soal lagi nih, 9 dibagi 3. Kita tulis dulu 9-nya. Terus dikurangi 3 masih 6, dikurangi 3 lagi masih 3, kita kurangi lagi 3 sampai hasilnya 0. Terus berarti berapa kali pengulangan anak-anak? Ya, 3. Jadi seperti ini ya untuk pengulangan berulang. Lanjut. Nah, di awal kita sudah belajar tentang pembagian dengan cara membagi satu persatu hingga habis, dan juga pembagian dengan cara pengurangan yang berulang, mengulang pengurangan itu ya. Jadi, nah ternyata ada satu cara lagi loh anak-anak, yaitu dengan mengubah menjadi bentuk perkalian. Yuk kita amati percakapan berikut ini ya. Nih. Kata Benny, ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik.
Jika dibalik sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan bola kertas setiap kantong, kalimat matematikanya menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2 karena 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, coba perhatikan. Sebelum kita belajar untuk mengubah bentuk pembagian ke dalam bentuk pecahan, anak-anak diharapkan hafal terlebih dahulu perkalian minimal 1 sampai 10, perkalian 1 sampai 10 ya anak-anak. Jika belum hafal, anak-anak bisa menghafal sembari melihat tabel perkalian. Nah, masih ingat toh tabel perkalian yang sempat Bu Aji sampaikan pada pekan lalu. Nah, nih 8 dibagi 2 berapa anak-anak? Nah, kita bisa melihatnya di sini. Coba kita cari angka 8. 8 di sini. Lurusnya 2. Berarti dibagi 2. Hasilnya berapa anak-anak? Kita lihat ke atas. Oh, hasilnya 4. Karena 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Jadi, menulisnya dari belakang dulu. 4 kali 2 hasilnya 8. Terkait dengan konsep perkalian dan juga pembagian. Ya, selanjutnya 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kok bisa 5, Bu? Ya, hasilnya 5 karena 10 dibagi 2 itu dari perkalian 5 dikali 2 hasilnya 10. Kemudian lagi 12 dibagi 3 ada 4. Nah, karena di sini 12 ditemukan dari perkalian 4 dan juga 3. Hasilnya 12. 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Nah, kita cari coba benar nggak ya 14 dibagi 7 ini ke sini. Oh iya betul 2 karena 2 kali 7 itu hasilnya adalah 14. Nah, ini terjadi kesalahan penulisan ya, harusnya ini 14 ya anak-anak. Harusnya ini 7, mohon maaf. Nah, sekarang 15 dibagi 5 hasilnya 3. 15 bagi 5 berarti hasilnya 3 karena 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Oke, bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya di sini. Nah, selain dengan cara yang seperti itu tadi, kita juga bisa dengan menggunakan tabel. Nah, sini. Di sini terlihat ini hasil pembagian 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, sekarang kita coba 6 dibagi 3. Berapa ya? Ya, betul sekali 2. Nah, kalau di sini sudah ada jawaban, sudah tertulis, berarti di sini harusnya bilangan berapa ya anak-anak? Masih ingat pada saat Google Meet kemarin? Ya, bisa kita kalikan. Ya, 3 kali 3 hasilnya 9. Betul sekali. Sedangkan yang di bawah sini kosong. Berarti kalau di sini belum ada bilangan yang terisi, kita boleh menggunakan bilangan yang sesuai dengan kehendak kita, namun tetap pada konsep pembagian dibagi 3. Nah, di sini Bu Aziz pakai bilangan 12. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Betul sekali. Lanjut pada pembagian 5. Nah, pembagian berapa ya dibagi 5 hasilnya 6? Kita bisa balik 6 dikali 5 hasilnya 30. Betul sekali. Lanjut. Nah, di sini kosong. Bu Aziz pakai
angka 25. Nah, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Betul sekali. Kemudian di sini ada 4 ya, yang di sebelah kanan ada 4 di sini tapi kosong. Berarti bilangan berapa ya yang dibagi 5 hasilnya 4? Ya, kita bisa menggunakan cara perkalian. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Yang bawah ini terserah mau diisi berapa ya enaknya. Ya, kalau 6, 5, 4 kita pakai di sini 3 ya. Berarti bisa kita bisa kita tuliskan 5 kali 3 hasilnya 15. Berarti 15 dibagi 5 hasilnya 3. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan matematika untuk subtema 3 ini ya. Semoga sedikit penjelasan ini tambah memberikan kalian pemahaman untuk belajar matematika. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.